kali ini gue mau ceritain pengalaman seorang anak kecil perempuan. Kita sebut aja namanya Elsa, umurnya 9 tahun. Berarti waktu itu sekitar kelas 3 SD ya. Sekitar tahun 2005, Elsa sama mama papanya berangkat ke rumah eyangnya Elsa. Karena eyangnya itu tuh ulang tahun, terus ada rencana nginep di sana. Rumahnya ini tuh di daerah Jakarta Selatan. Sekitar jam 1 siang pas mereka udah sampai di rumah eyangnya, Elsa ini langsung lari ke sepupu-sepupunya, namanya Cimi sama Ajeng. Dua-duanya cewek. Iya, cewek dua-duanya, Bi. Mereka semua di situ kumpul, terus rencanain nginep untuk surprise ulang tahun eyangnya. Kebetulan banget mereka bertiga tuh disekolahin di satu sekolah yang sama. Jadi nyambung banget kan ngobrolnya. Nah, kebetulan mainnya tuh juga sama. Jadi pas mereka baru sampai, mereka makan siang, main, mandi, dan pas jam udah nunjukin sekitar jam 7 malam. Habis makan malam tuh mereka bingung mau ngapain buat nunggu sampai jam 12 malam. Soalnya kan jam 12 itu mau surprisein eyangnya ulang tahun kan. Oke. Terus si Cimi nih bilang ke mereka berdua, kita main kayak yang di sekolah itu yuk. Nah, Ajeng kaget terus bilang, hah, kamu mau main Bloody Mary, Cim? Terus Cimi bilang, iya kayak teman-teman kita, Jeng. Tapi katanya mereka kan gak kenapa-napa. Yuk kita coba. Wah, anjir. Jadi mereka bertiga tuh sekolah di international school. Makanya mainnya tuh kayak Bloody Mary gitu, Bi. Soalnya teman-temannya kan banyakan bule juga kan. Jadi Bloody Mary ini kayak permainan pemanggil arwah gitu loh. Jadi mereka bakal berdiri di depan kaca, terus ngomong Bloody Mary 13 kali. Nanti katanya si arwahnya bakal muncul di cermin. Oh, menarik. Terus. Nah, ngedenger Cimi sama Ajeng ngomongin Bloody Mary, Elsa tuh takut. Terus bilang, aku gak mau aku kan takut sama setan. Terus Cimi bilang, enggak Sa, kamu tenang aja, teman-teman kita di kelas tuh gak didatengin setan. Nah, si Elsa tapi tetap kekeh bilang, tapi kamu tahu kan Cim, rumah eyang tuh suka serem, suka ada setannya. Pokoknya di situ Cimi tuh ngeyakinin Elsa kalau nggak ada apa-apa, dan akhirnya Elsa tuh setuju buat main itu. Sekitar jam 8 malam mereka bertiga jalan ke kamar mandi di dalam kamar eyangnya. Sambil bawa satu lilin dan korek, mereka masuk satu-satu ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi eyangnya nih ya, begitu mereka masuk kamar mandi, di depannya tuh ada bathtub. Nah, di seberang bathtub tuh ada cermin lumayan gede, dan di bawah cerminnya itu tuh ada wastafel. Kebayang gak? Terus Ajeng tuh bilang, Cim, kamu aja yang manggil ya, kita di sebelah kamu. Karena Cimi ini juga paling tomboy dan gak takutan, akhirnya Cimi ngeiyain dan dia yang manggil. Lampu kamar mandinya mereka matiin dan Ajeng nyalain lilin. Di depan cermin itu tuh cuma ada Cimi posisinya. Elsa sama Ajeng ada di kanan kirinya Cimi, tapi gak kelihatan dari cermin. Cimi bilang, mulai ya. Ajeng hitung 1, 2, 3. Cimi mulai manggil, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, sampai 13 kali. Tapi pas panggilan ke-9, tiba-tiba ada angin kenceng dan lilinnya yang dinyalain itu tuh mati. Jadi mereka udah gelap-gelapan, dan di situ tuh Elsa udah lari meluk Ajeng. Terus dia tuh bilang, udah. Sambil Cimi ngelanjutin manggil Bloody Mary, dia tuh ngelanjutin sampai panggilan ke-13 kan. Ajeng nyalain lilinnya lagi pakai korek biar nggak gelap. Pas udah 13 kali manggil, tiba-tiba ya, dari dalam cermin ya, muncul samar-samar sosok perempuan pakai topi bulat gede, sarung tangan, dan dress warna putih panjang. Kalau dilihat dari mukanya ya, ini tuh kayak noni-noni Belanda. Lama-lama sosok itu dari yang samar-samar jadi nyata banget, bener-bener kelihatan. Di situ mereka bertiga teriak kencang banget dan langsung buka pintu kamar mandi, terus lari keluar. Pas mereka lari-lari keluar sambil ngos-ngosan, ternyata itu tuh di jam 11 malam. Terus mereka bertiga juga gak berani ngomong apa-apa ke orang tua mereka, bahkan eyangnya. Di situ Elsa marah-marah ke Cimi, bilang, kamu sih Cim, aku kan udah bilang rumah eyang tuh banyak setan, soalnya ini rumah tua. Tapi tahu gak sih, Cimi tuh malah ketawa-tawa terus bilang, Elsa, seru tahu kita bisa manggil setan. Ajeng cuma bisa nenangin Elsa, terus bilang ke Cimi, jangan kayak gitu. Soalnya Elsa tuh paling kecil kan di antara mereka. Akhirnya jam 12 malam mereka surprisein eyangnya ulang tahun bareng mama papanya semuanya. Setelah surprisein, mereka udah ngantuk, terus siap-siap mau tidur kan. Nah, biasanya kalau mereka persepupuan ini tuh kalau nginep, tidurnya di kamar eyangnya bertiga. Terus eyangnya tuh tidur di kamar lain. Akhirnya mereka bertiga tidur satu kasur. Di kiri Cimi, tengah Elsa, di kanan Ajeng. Nah, terus tiba-tiba Elsa tuh kebangun karena dia dengar ada suara Cimi nangis. Elsa bingung kan, karena dia ngeliat di kirinya tuh Cimi lagi tidur.
Terus Elsa bangunin Ajeng. Jeng, bangun. Kamu dengar suara Cimi kan? Terus Ajeng bilang, Bananita dolfinita. gue baru tahu Moy, Bi, ada beberapa kantor yang mengharuskan calon kandidatnya tuh buat ikut tes psikologi. Bahkan ada banyak tes lainnya juga kan. Iya. Contohnya ada di cerita gue kali ini. Jadi ada satu kantor di daerah Jakarta Timur. Kantornya tuh gak terlalu besar, cuma ada sekitar 15 karyawan di sana. Kantornya tuh bergerak di bidang percetakan. Ada satu karyawan baru nih, laki-laki, namanya kita sebut aja Husen. Husen ini tuh udah nganggur sekitar 5 tahun dan dia akhirnya keterima kerja di kantor barunya ini. Karena lagi butuh cepat, jadi proses penerimaannya tuh juga cepet banget. Dan Husen langsung masuk 2 hari kemudian setelah di interview. Kurang lebih 2 minggu dia di kantor baru itu, Husen tuh ngerasa kalau dia tuh kayak dianaktirikan sama kantor barunya ini. Dianaktirikannya kayak apa? Jadi dia tuh satu divisi sama temennya namanya Andre. Nah, Andre ini tuh selalu dipuji-puji sama bosnya mereka. Padahal menurut Husen, Andre tuh kerjanya juga gak bagus-bagus amat. Malah lebih bagusan si Husen ini. Di situ tuh Husen rada sebel karena gak pernah diapresiasi sama si bosnya ini. Kayak apa-apa Andre gitu-gitu terus lah dia ngerasanya. Nah, mungkin karena baru 2 minggu, jadi dia emang belum terlalu dilihat juga kan sama bosnya, bisa jadi. Sampai akhirnya singkat cerita, Husen di kantor itu sudah setahunan. Dan kalian tahu nggak, Moy, Bi, perlakuan bosnya Husen tuh makin parah. Andre dinaikin jabatannya, sedangkan Husen tuh dibilang kerjanya nggak pernah bener, ngaret dan lain-lain. Di situ Husen tuh makin benci sama bosnya. Tapi ya balik lagi, karena dia butuh duit buat hidup, jadinya dia tetap nyoba tuh untuk bertahan di kantor itu. Nah, tapi si Husen tuh malah jadi mikir gimana caranya untuk bikin Andre itu jadi celaka karena dia masih mau kerja di situ. Jadi kayak dibanding dia nyelakain bosnya, takutnya perusahaannya gimana-gimana, mending dia nyelakain Andre aja gitu. Iya bener, Bi. Nah, si Husen tuh mikir berhari-hari gimana caranya buat bikin Andre ini tahu rasa atas apa yang dia dapat. Akhirnya dia kepikiran lah untuk bikin si Andre ini celaka dengan cara bakal otak-atik motornya Andre biar remnya itu tuh jadi blong. Jadi sekitar jam 4 sore Moebi, sebelum balik kantor, si Husen tuh ke parkiran motor buat ngelakuin hal itu. Dan ketika selesai, Husen tuh ngerasa puas banget dan langsung balik ke dalam kantor buat siap-siap pulang ke rumah. Nah, besokannya Husen gak sabar banget tuh ke kantor buat tahu gimana kondisinya si Andre setelah remnya dibikin blong kayak gitu kan. Akhirnya dia datang lebih pagi tuh. Dan sesampai di kantor, bener aja tuh, grup kantornya langsung ramai banget ngasih tahu kalau semalam Andre tuh kecelakaan, nabrak mobil kenceng banget karena remnya tuh blong. Otomatis gak masuk kan si Andre. Nah, bosnya ini datang-datang ke kantor tuh kayak langsung panik banget dan berisik banget lah ke karyawan-karyawan yang lain. Dia ngasih tahu kalau si Andre tuh kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Bosnya itu tuh langsung otw ke rumah sakit mau jengukin si Andre itu. Di situ Husen tuh ngeliatnya kesel banget karena ngerasa bosnya tuh makin perhatian sama si Andre. Tapi seenggaknya dia tuh juga ada leganya karena dalam seminggu ke depan Andre tuh gak akan ada di kantor dan dia gak bakal ngeliat muka si Andre. Nah, selama seminggu tanpa Andre Moebi, bosnya ini tuh kayak uring-uringan banget dan jadi pemarah di kantor. Kayak lebih sensitif gitulah. Ujung-ujungnya yang kena ya si Husen juga. Oh, jadi sama aja dong ya? Iya. Nah, karena si Husen udah kesel banget selama berhari-hari tuh kena marah mulu sama si bosnya, akhirnya dia ngelakuin sesuatu Moebi. Pas semua orang kantor udah pulang, Husen tuh sengaja nunggu 2 jam sampai bener-bener kantor kosong. Dia pura-pura lembur. Terus tau gak si Husen ngelakuin apa? Dia naruh tulisan di atas meja bosnya, "Kamu akan mati." Dan kertasnya tuh penuh sekelilingnya sama darah. Dan gak cuma itu Moebi, ada juga kepala ayam yang masih berbulu dan berdarah-darah dari kepala sampai leher ayam. Ditaruh di atas meja bosnya. Oh shit. Besokannya pas bosnya masuk kantor, langsung ramai tuh kantor. Bosnya marah banget dan nyuruh semua orang kantornya tuh ngaku siapa nih yang ngelakuin itu. Tapi ya bener-bener gak ada yang ngaku sama sekali. Dan berujung bosnya tuh langsung pulang dari kantor di pagi itu juga. Singkat cerita Moebi, seminggu berlalu Andre tuh udah sembuh dan langsung masuk kantor lagi. Di situ Husen tuh kesel banget karena mood bosnya tuh kayak langsung berubah jadi baik banget dan jadi seneng banget kelihatannya. Dia langsung bener-bener ngajak Andre ngobrol terus-terusan gak berhenti, sampai nyuruh si Andre tuh masuk ruangan bosnya.
Karena mungkin sesenang itu kali ya si bosnya sama kedatangan Andre lagi di kantor. Terus di situ Husein kesel banget tuh ngeliatnya, dia bener-bener ngerasa kalau emang dia tuh kayak udah nggak diinginkan di kantor itu lagi karena adanya si Andre ini. Jadi Moibi, ada satu dokter jaga, kita sebut aja namanya Riko. Riko ini tuh dokter jaga yang baru aja pindah ke rumah sakit ini. Dia baru di sana sekitar 1 minggu dan ditugasin untuk shift malam. Dia jaga sama 2 suster karena biasanya kalau malam tuh di rumah sakit ini nggak terlalu banyak pasiennya, jadi cuma 1 dokter aja yang jaga. Ada satu malam Moibi, pas dokter Riko ini jaga, dia dipanggil sama suster ke UGD untuk ngecek pasien kecelakaan yang baru datang. Langsung datang tuh dokter Riko ke UGD. Dan pas ngeliat pasiennya ini tuh korban kecelakaan motor yang ditabrak sama truk Moibi. Kondisinya tuh udah nggak sadar, tapi masih ada nafasnya di situ. Dan pas lagi diperiksa dokter Riko, yang tadinya masih ada nafasnya, tiba-tiba tuh hilang pelan-pelan Moibi. Di situ dokter Riko tuh langsung nyatain kalau pasien itu meninggal di jam 00.30 tepat, pas dokter Riko masih meriksa pasien ini. Terus setengah jam kemudian, sekitar jam 1, keluarga jenazah tuh mulai datang Moibi. Di sana langsung lah ada suara tangisan-tangisan dari keluarga. Dan keluarganya tuh minta dimandiin sama rumah sakit. Habis itu baru dibawa pulang dan akhirnya dibawa sama petugas rumah sakit ke ruangan jenazahnya. Nah, pas mau dibawa ke ruangan jenazah, dokter Riko tuh di situ ikut jalan ke ruang jenazah bareng sama petugasnya. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Dokter Riko yang baru di rumah sakit itu tuh kayak nanya-nanya ke petugas ini, udah berapa lama mas di rumah sakit ini? Karena kebetulan tuh baru kenal juga kan si dokter Riko sama petugas ini. Dijawab sama petugasnya, udah 10 tahun di sini dok. Terus dokter Riko bercanda-canda lah, nanya kayak pernah ngalamin kejadian mistis apa mas di ruang jenazah. Saya mau ikut ke ruang jenazah karena saya belum pernah masuk situ tengah malam. Dijawab sama petugasnya, cobain aja sendiri dok, kalau diceritain mah gak selesai ini. Akhirnya karena penasaran, si dokter Riko masuk juga tuh ke ruangan jenazah. Pas masuk di dalam, lumayan gede tuh ruangannya Moibi. Ada 10 tempat tidur untuk naruh jenazah. Tapi ada beberapa jenazah yang katanya tuh belum diambil-ambil juga sama pihak keluarga, udah kayak berbulan-bulan gitu. Iya. Dan di situ akhirnya dokter Riko lumayan kaget ngeliat beberapa jenazah yang masih ada di ruangan itu. Tapi dokter Riko nggak sendirian kan? Di sini nggak sendirian, soalnya ada petugas yang naruh itu kan Moy. Terus pas abis petugas yang naruh jenazah yang baru ini, dia bilang ke dokter Riko, dok saya tinggalnya ke depan. Nah sementara si dokter Riko tuh masih kayak nge-explore ruang jenazah gitu Moibi, kayak ngeliat-liat sekitar, terus ngeliat jenazah-jenazah yang belum dibawa pulang sama keluarganya. Jing berani banget ya. Nah terus Moy, gak lama tuh dokter Riko kayak ngedenger ada suara rintihan gitu. Dari situ dia kaget banget dong. Tapi dia di situ masih mikir, oh mungkin itu petugas yang tadi. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si dokter Riko, Mas, tapi gak ada suara sautan sama sekali. Akhirnya dokter Riko langsung keluar lah dari ruang jenazah itu, karena akhirnya dia lumayan ketakutan juga kan. Terus pas lagi cepet-cepet keluar dari ruang jenazah, di depan pintu tuh ada si petugas yang tadi Moibi. Terus langsung nanya lah si dokter Riko, Mas tadi bersuara ya? Terus si petugas ini tuh bilang, enggak dok, kenapa dok? Langsung tuh dokter Riko ngalihin, bilang, enggak apa-apa mas. Terus petugasnya bilang, saya mau ngeluarin jenazah tadi ke ruang mandiin jenazah dok. Terus dokter Riko yang belum ada tugas apa-apa, akhirnya dia ngikut lah ke ruang mandi jenazah bareng sama si petugasnya. Nah pas sampai di ruang mandi jenazah, dokter Riko yang baru pertama kali kesana tuh sama Moibi, kayak pas dia di ruang jenazah tadi. Dia nge-explore lagi, lihat-lihat sekitar, sampai akhirnya pas keluarga jenazah datang, dia langsung keluarlah dari ruang mandi jenazah. Dan pas dia keluar dari ruang mandi jenazah itu, dokter Riko tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia jalan di belakang. Tapi pas dokter Riko nengok ke belakang tuh gak ada siapa-siapa Moibi. Akhirnya dia berusaha jalan cepet tuh mau ke arah UGD lagi. Tapi pas dia lagi jalan cepet, kan kalau mau ke UGD tuh harus ngelewatin ruang jenazah tadi ya. Nah pas dia ngelewatin ruang jenazah, dokter Riko tuh ngeliat ruang jenazah tuh kayak kebuka lebar gitu Moibi. Padahal tadi tuh udah ditutup rapet sama si petugasnya ini. Dan pas dokter Riko kayak mau nutup ruang jenazahnya, dia tuh ngeliat ada suster jaga UGD di pojok ruang jenazah
lagi ngeliatin jenazah yang udah lama gak diambil. Akhirnya masuklah dokter Riko ke ruang jenazah itu. Dia mau nanya ke suster jaga itu ngapain kan di ruang jenazah. Soalnya kirain dokter Riko tuh jenazah yang udah lama ditaruh situ akhirnya mau diambil keluarganya. Tapi nggak taunya Muibi pas dia masuk ke situ, susternya itu tuh nangis-nangis sambil ngelus jenazah ini. Terus susternya ngeliat lah ke dokter Riko dengan kondisi muka suster ini tuh nangis darah. Anjing. Di situ si dokter Riko tuh langsung cepet-cepet keluar dari ruang jenazah itu. Dia nutup pintunya, dia jalan cepet ke UGD. Terus begitu sampai UGD dia langsung duduklah di meja UGD-nya. Berarti suster itu bukan manusia kan? Bukan, Muy. Anjing. Terus nafasnya tuh masih ngos-ngosan kan, karena tadi cepet-cepet tuh dia jalannya. Iya. Langsung ditanya lah tuh sama suster jaga yang ada di UGD, yang tadi dia lihat. Si susternya nanya, "Dok, kenapa?" Terus dijawab nih sama si dokter Riko, "Tadi saya lihat kamu di ruang jenazah." Terus si susternya tuh ketawa-tawa bilang, "Ih dokter, ada-ada aja sih, jangan nakut-nakutin dong." Terus karena si dokter Riko juga gak mau nakut-nakutin suster ini, jadi ya udah gak diterusin pembicaraannya kan barusan. Nah lanjut, sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba ada pasien masuk ke UGD Muebi, dibawa pakai ambulans. Dan ternyata sama korban kecelakaan lagi, tapi kali ini tuh kecelakaannya mobil. Langsunglah diperiksa sama dokter Riko. Dan ini tuh lebih mengenaskan daripada yang pertama tadi. Tangannya si pasien ini tuh sampai copot gitu Muebi. Dan kondisinya juga udah gak bernyawa. Pokoknya dia meninggal di tempat yang lokasinya tuh gak jauh dari rumah sakit dokter Riko. Akhirnya langsung dibawa ke ruang jenazah sambil nunggu keluarganya katanya datang pas subuh nanti. Dibawa lagi tuh Muebi sama si petugas yang tadi ngebawa jenazah pertama. Pas udah dibawa, dokter Riko tuh ngikut ngebawa jenazah itu sama petugasnya sambil nyeritain apa yang dia lihat tadi di ruang jenazah. Terus kan posisinya itu tuh petugasnya tuh ngedorong kereta jenazahnya. Sedangkan dokter Riko tuh di sebelah petugasnya sambil ngadep ngeliat ke depan gitu kan sambil jalan. Terus akhirnya petugasnya tuh nyautin cerita dokter Riko tadi Muebi dan bilang, akhirnya dokter ngeliat juga ya, tapi suaranya tuh berubah jadi suara perempuan. Dan pas dokter Riko nengok ke sebelahnya, ternyata itu tuh suster yang tadi dia lihat di ruang jenazah yang lagi nangis darah. Anjir. Bukan si petugas jenazah itu? Bukan, Muy. Tapi kali ini mukanya si suster ini tuh hancur banget dan penuh sama darah-darah. Di situ dokter Riko langsung ngeliat ke belakang, dan pas dia ngeliat ke depan lagi, sosok suster dan kereta jenazahnya itu tuh gak ada, Muy. Anjing. Yang dia bawa kan berarti kan orang yang meninggal kecelakaan mobil kan? Iya benar. Itu ikutan hilang. Itu hilang. Anjing, apa jangan-jangan sebenarnya gak ada mayat itu ya, Bi? Atau mungkin dialihin gitu loh, Moy. Tau gak sih lo? Jadi kayak sebenarnya emang sebelumnya ada si jenazah itu yang kecelakaan. Tapi dia salah ngikut orang. Iya, Mungkin gue juga gitu ya? mikirnya kayak gitu sih.